Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sedoyo. Semoga Allah senantiasa memberi kita rahmat dan hidayahnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus berbagi kisah budaya dan cerita wayang yang penuh hikmah. Di kolom komentar, tulis sholawat untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, tuliskan juga dari mono asal kalian, yo. Marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah dan selalu menapaki jalan yang diridainya. Dari Al-Quran, Allah berfirman, dan kami turunkan dari langit air yang menjadi sumber kehidupan bagi bumi. Al-Mu'minun 18, yang mengingatkan kita tentang keseimbangan alam, sama seperti kisah ondel-ondel awan yang akan kita saksikan. Tonton terus sampai selesai, karena di deskripsi ada satu pertanyaan yang benar jawabannya akan mendapatkan hadiah spesial yang akan disampaikan di penutup. Di kahyangan indra, langit membentang luas dengan gradasi warna biru keperakan, bercampur cahaya petir yang sesekali menyambar dan kilat yang menari di antara awan putih keperakan, menciptakan pemandangan yang luar biasa, bagai kanvas hidup yang dilukis oleh alam semesta itu sendiri. Ondel-ondel awan, makhluk raksasa yang terbuat dari kabut tebal, cahaya petir, dan aliran angin yang halus namun penuh tenaga, muncul dari pusaran awan di puncak langit. Tubuhnya berkilau dengan kilatan cahaya yang menari mengikuti ritme angin, membentuk siluet yang memukau siapapun yang memandang. Makhluk-makhluk ini bukan sekadar boneka raksasa, tetapi entitas hidup yang memiliki kesadaran dan kehendak sendiri. Mereka hidup dari energi alam, petir sebagai nadi kekuatan, dan angin sebagai nafas yang memberi gerak dan suara. Suara deru angin yang mengelilingi tubuh mereka menyerupai musik kosmis, menyatu dengan dentuman petir, menghasilkan harmoni yang menenangkan sekaligus menegangkan. Ondel-ondel awan menunduk dan melayang perlahan, membawa kabar penting yang akan mengguncang alam. Tujuan mereka adalah wayang Bathara Indra, sang raja para dewa langit, penguasa awan, hujan, dan petir yang duduk di singgasana megah di istana Indraloka. Singgasana itu terbuat dari cahaya murni dan kristal petir yang berpendar, dikelilingi awan yang bergerak mengikuti kehendak Bathara Indra. Setiap kilatan cahaya yang menyentuh lantai istana seperti menyalakan nyala api yang lembut, namun penuh kuasa, menandakan bahwa kekuatan kosmis berada di tangan penguasa langit itu. Bathara Indra duduk tegap, dengan sorot mata yang menembus jauh ke cakrawala, memeriksa keseimbangan langit dan bumi. Di sisi Bathara Indra berdiri teguh wayang Dewi Saci, permaisuri yang anggun dan bijaksana. Wajahnya memancarkan ketenangan, senyumnya lembut menenangkan hati Bathara Indra, yang tengah bergulat dengan kabar buruk. Setiap gerakannya seperti tarian halus awan di langit senja, penuh kelembutan dan keanggunan yang menenangkan para dewa di sekitarnya. Dewi Saci bukan sekadar penyejuk, tetapi juga simbol kebijaksanaan dan kesetiaan, yang menekankan bahwa kekuatan tanpa arah yang benar bisa menimbulkan bencana. Kehadirannya mengingatkan semua makhluk langit bahwa kebaikan, kesabaran, dan kebijaksanaan adalah inti dari kepemimpinan yang benar. Selain Bathara Indra dan Dewi Saci, hadir pula wayang para dewa langit, yang masing-masing membawa kekuatan unik mereka. Bathara Surya bersinar terang, memancarkan sinar kemasan yang menembus awan, memberi penerangan dan kehangatan sekaligus menegaskan kehadiran kekuatan matahari. Sinar itu membuat awan di sekitar berubah menjadi kombinasi warna oranye, perak, dan biru muda, menciptakan panorama menakjubkan yang memikat mata para dewa dan ondel-ondel. Bathara Candra, dengan cahaya lembutnya, menenangkan malam yang gelap, memantulkan cahaya perak di permukaan awan dan samudra di bawah, seolah menyemangati semua makhluk untuk tetap sabar dan tenang menghadapi ancaman badai. Bathara Bayu, sang penguasa angin, mengembuskan hembusan lembut namun kuat, membuat gerakan ondel-ondel dan awan berputar mengikuti irama kosmis. Angin itu membawa aroma hujan, kesegaran, sekaligus memberi sinyal bahwa perubahan sedang terjadi. Tak kalah penting, Bathara Agni, penguasa api langit, menyalakan nyala api kecil yang melayang-layang di udara, membentuk lingkaran bercahaya di sekitar ondel-ondel awan. Api ini bukan untuk membakar, tetapi sebagai simbol kekuatan, keberanian,
dan energi yang bisa menyeimbangkan kekuatan gelap yang mencoba menghancurkan alam. Sedangkan Bathara Varuna, penguasa samudra dan langit luas yang membentang dari barat hingga timur, menjaga aliran energi kosmis dan keseimbangan air yang akan memengaruhi badai. Ia memutar bola cahaya biru yang mengalir seperti sungai, menandakan bahwa samudra dan hujan adalah bagian dari sistem yang saling terhubung. Semua makhluk ini bersatu dalam harmoni kosmis, saling melengkapi satu sama lain. Ondel-ondel awan bergerak perlahan, menundukkan kepala, dan memancarkan kilatan cahaya lembut yang membentuk peta badai yang sedang mendekat. Dari gerakan halus itu, Bathara Indra dapat memahami arah dan intensitas badai yang akan datang. Kehadiran ondel-ondel bukan hanya sebagai utusan, tetapi juga sebagai pengingat bagi semua makhluk langit bahwa keseimbangan alam adalah hal yang rapuh dan harus dijaga dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang harmonis. Dalam suasana itu, udara terasa tegang namun penuh harapan. Cahaya petir yang menyambar, hembusan angin yang menari, tarian api, dan gerakan awan membentuk simfoni alam yang menakjubkan. Ondel-ondel awan yang turun dari langit itu membawa pesan penting, bahwa keharmonisan antara manusia, dewa, dan alam adalah kunci untuk mencegah kehancuran. Kisah ini bukan sekadar legenda, tetapi pelajaran moral yang mengajarkan pentingnya kepemimpinan bijaksana, kesetiaan, dan kerja sama dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Setiap detil pada pemandangan ini penuh simbolisme. Kilatan petir menandakan kesaktian, angin mengingatkan tentang kebebasan dan gerak, cahaya api menunjukkan semangat dan keberanian, sedangkan cahaya bulan dan matahari mencerminkan keseimbangan siang dan malam, terang dan gelap, panas dan dingin, hidup dan mati. Ondel-ondel awan menjadi penghubung visual antara semua unsur itu, menegaskan bahwa alam dan kekuatan kosmik saling terkait, dan bahwa setiap makhluk, meskipun kecil atau raksasa, memiliki peran penting dalam menjaga dunia. Hingga saat ini, ondel-ondel awan tetap melayang di sekitar Bathara Indra, menunjukkan setia dan kesiapannya untuk menghadapi badai yang mengancam bumi. Mereka bukan sekadar utusan, tetapi bagian dari jaringan kosmik yang menjaga keseimbangan alam, mengingatkan manusia dan dewa untuk selalu waspada, bertakwa, dan menggunakan kekuatan dengan bijaksana. Dari sinilah dimulai kisah panjang tentang keberanian, kesetiaan, cinta, dan kebijaksanaan yang akan mengalir melalui setiap babak cerita selanjutnya, yang menggabungkan dunia manusia, dewa, dan makhluk mistis dalam tarian harmoni yang tiada henti. Ternyata badai abadi itu bukanlah fenomena alam biasa, melainkan ulah roh gelap yang memiliki ambisi besar untuk menguasai bumi dan langit. Roh gelap ini hidup dari energi kekacauan dan ketidakseimbangan, memanfaatkan amarah, keserakahan, dan ketakutan makhluk hidup sebagai bahan bakarnya. Dari balik awan gelap yang berputar cepat, terdengar suara gemuruh yang bukan sekadar petir biasa, melainkan bisikan jahat yang merasuki makhluk-makhluk langit yang lemah. Ondel-ondel awan yang memiliki kemampuan melihat energi halus, segera mengenali jejak roh gelap itu dan memutuskan untuk turun menyampaikan peringatan kepada Wayang Bathara Indra, sang raja para dewa langit. Bathara Indra, dengan sorot mata tajam dan wibawa yang menyelimuti tubuhnya, menerima kabar itu dengan serius. Singgasana megah di istana Indraloka bergetar sedikit ketika petir yang disalurkan oleh ondel-ondel awan menghantam dasar awan kristal tempat ia duduk. Bathara Indra mengumpulkan semua wayang para dewa langit dan pasukan langitnya untuk menyusun strategi. Bathara Surya menyalurkan energi cahaya yang dapat membakar energi negatif. Bathara Candra menenangkan awan gelap agar tidak tersebar luas. Bathara Bayu mengatur aliran angin untuk membatasi penyebaran badai. Bathara Agni siap menyala dengan kekuatan api kosmis, dan Bathara Varuna menjaga keseimbangan air agar badai tidak menimbulkan banjir besar. Di gerbang awan, Wayang Gandharwa dan Kinoro memantau setiap gerakan makhluk langit dan roh gelap yang mencoba menyusup. Mereka menjaga arus musik dan ritme alam agar energi tetap stabil, sambil memainkan instrumen ajaib yang mampu menenangkan amarah roh gelap. Sementara itu, pasukan petir dan roh badai, yang merupakan bawahan setia Bathara Indra, berlatih memusatkan kekuatan mereka dengan disiplin tinggi.
Mereka melompat dari satu awan ke awan lain, menyerap energi petir, dan menyalurkannya kembali ke pusat energi kahyangan. Latihan itu bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual, karena setiap serangan yang mereka keluarkan harus selaras dengan kehendak Allah dan menjaga keseimbangan kosmos. Konflik semakin memanas ketika para dewa berkumpul dalam sidang tertinggi di Indraloka. Mereka berdiskusi sengit tentang siapa yang layak memimpin penjinakan badai. Beberapa dewa menekankan pengalaman dan kekuatan, sementara yang lain menekankan kebijaksanaan dan kesabaran. Perdebatan berlangsung hingga cahaya petir menari di langit, memberikan efek dramatis yang menegaskan pentingnya keputusan itu. Ondel-ondel awan, dengan gerakannya yang gesit, kadang menari di antara para dewa, menundukkan kepala, memutar lengan kabut, atau bahkan terlempar sesaat oleh hembusan angin. Gerakan itu tak hanya membuat para dewa tersenyum, tapi juga mengingatkan mereka bahwa humor dan kebijaksanaan harus berjalan beriringan, meski di tengah krisis besar. Di sela latihan dan persiapan, terdengar bisikan halus dari ondel-ondel awan yang menandai keberadaan roh gelap yang semakin mendekat. Cahaya petir di tubuh mereka semakin intens, seolah memberi peringatan tambahan kepada Bathara Indra dan pasukannya. Ondel-ondel awan tak hanya berfungsi sebagai utusan, tetapi juga sebagai radar spiritual, mampu merasakan niat jahat dan mengarahkan energi positif untuk menetralkannya. Para bidadara dan bidadari, yang menari di sekeliling langit, turut membantu mengalihkan energi negatif dengan tarian mereka, memantulkan cahaya dan gelombang harmonis yang melemahkan roh gelap. Perang dan politik di langit tidak hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga soal strategi, diplomasi, dan etika. Bathara Indra, dengan kebijaksanaannya, memutuskan bahwa pemimpin penjinakan badai harus dipilih berdasarkan keseimbangan antara kesaktian dan akhlak mulia. Ondel-ondel awan menundukkan kepala, menunjukkan persetujuan mereka, sambil menyalurkan energi petir lembut ke pusat rapat. Petir itu menari di udara, menandai bahwa keputusan harus segera diambil, karena badai abadi tidak bisa menunggu. Semua makhluk langit, dari Bathara Surya hingga roh badai yang dilatih, menahan napas menunggu instruksi. Humor kecil tetap muncul di tengah ketegangan, ondel-ondel awan kadang tergelincir di pusaran angin, menabrak Bathara Bayu atau pasukan petir, tapi semua tersenyum melihat kelucuan itu. Bahkan Bathara Indra menepuk pundak ondel-ondel sambil tersenyum, mengingatkan bahwa keberanian harus selalu diiringi hati yang ringan dan santai. Humor ini menjadi perekat antara strategi perang dan laku spiritual, mengajarkan bahwa kekuatan fisik dan jiwa yang seimbang adalah kunci kemenangan. Selain konflik dan strategi, politik di langit juga mencakup isu distribusi, kekuasaan, dan pengaruh antar dewa. Beberapa roh gelap mencoba menyebar desas-desus, memicu ketidakpercayaan antar makhluk langit, namun ondel-ondel awan dan para bidadara menyalurkan cahaya spiritual untuk menetralkan energi negatif itu. Dalam proses ini, Bathara Indra menunjukkan bahwa pemimpin sejati harus mampu membaca situasi, memahami hati semua makhluk, dan memutuskan dengan bijaksana, bukan hanya mengandalkan kekuatan. Seiring malam mulai menebar, cahaya petir di langit berganti dengan warna lembut dari sinar bulan dan matahari yang berpadu, menciptakan simfoni cahaya yang menenangkan. Ondel-ondel awan, dengan gerakannya yang ritmis dan harmonis, menandakan kesiapan mereka untuk bertindak saat perintah Bathara Indra diberikan. Latihan perang kosmis tidak hanya soal menguasai badai, tetapi juga soal menyelaraskan seluruh energi alam, dari angin hingga api, dari cahaya hingga air, agar badai abadi bisa ditundukkan tanpa menimbulkan kerusakan pada bumi dan makhluk yang hidup di dalamnya. Konflik di langit ini mengajarkan banyak hal, bahwa kekuatan tanpa arah bisa menjadi bencana, bahwa kepemimpinan membutuhkan kebijaksanaan, kesabaran, dan ketegasan, dan bahwa humor serta kasih sayang tetap penting untuk menyeimbangkan ketegangan. Ondel-ondel awan menjadi simbol kesetiaan, kesadaran spiritual, dan tanggung jawab terhadap alam semesta. Mereka bukan sekadar makhluk mitos, tetapi pengingat bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki dampak bagi keseimbangan kosmos. Akhirnya, pertemuan perang kosmis itu memuncak pada keputusan strategis. Bathara Indra,
dengan persetujuan semua dewa dan ondel-ondel awan, akan memimpin penjinakan badai secara langsung, dibantu pasukan petir, roh badai, Gandharwa, Kinoro, dan bidadara-bidadari yang menari di langit. Semua kekuatan selaras, menunggu sinyal untuk bertindak. Ondel-ondel awan, dengan kilatan cahaya di tubuhnya yang semakin terang, menandakan kesiapan mutlak. Malam itu langit terlihat penuh dinamika, antara cahaya dan gelap, tawa dan serius, strategi dan doa, semuanya berpadu untuk menghadapi badai abadi yang mengancam bumi. Di tengah persiapan perang kosmis yang menegangkan, langit kahyangan indra seakan menjadi panggung megah bagi tarian dan keceriaan. Wayang Bidadara Jayanta, sang pemuda perkoso dengan senyum menawan, memimpin barisan tarian di antara awan yang berkilau, diiringi oleh wayang Bidadari Tilottama, yang gerakannya lembut dan anggun, memantulkan cahaya bulan dan matahari yang berpadu. Bersama mereka hadir wayang Bidadari Suprobo, Menoko, dan Gagar Mayang, menari membentuk lingkaran spiral yang seolah bisa memutar energi langit, menyeimbangkan ketegangan yang mulai menebal karena ancaman badai abadi. Tarian mereka bukan sekadar hiburan, tetapi ritual spiritual, menyelaraskan energi kosmis dan memberi semangat kepada pasukan dewa yang tengah bersiap menghadapi pertarungan. Ondel-ondel awan, makhluk raksasa yang hidup dari petir dan angin, ikut bergabung dalam tarian itu. Tubuh kabut mereka bergerak mengikuti irama angin, kadang memutar, kadang meloncat, bahkan sesekali terlempar ke pusaran awan oleh hembusan Bathara Bayu. Gerakan itu memunculkan kilatan cahaya yang memercik seperti kembang api langit, membuat Bathara Bayu, penguasa angin, tersenyum geli sambil menyesuaikan hembusan anginnya agar tidak menabrak ondel-ondel. Tak hanya Bathara Bayu, wayang Hanuman, utusan angin dan langit, ikut tergelak melihat tingkah lucu ondel-ondel yang kadang melayang tak terkendali. Suasana yang awalnya tegang menjadi lebih ringan, memberi jeda emosional dan energi positif kepada semua makhluk langit yang bersiap menghadapi pertempuran. Di sisi lain, wayang Arjuna, ksatria manusia pilihan Indra, berdiri tegak di atas awan yang stabil, menyaksikan tarian para bidadara dan ondel-ondel awan. Matanya berbinar kagum, tidak hanya karena keindahan tarian, tetapi juga karena pelajaran yang tersirat tentang laku kesatria, cinta, dan pengendalian diri. Ia memperhatikan bagaimana gerak para bidadara bukan sekadar seni, tetapi simbol keselarasan hati dan ketenangan batin, yang penting dimiliki setiap ksatria dalam menghadapi peperangan maupun intrik politik. Ondel-ondel awan yang kadang terpental oleh pusaran angin menjadi pengingat bahwa meski menghadapi rintangan, tetap harus ada kelincahan dan ketawaan dalam hati. Humor muncul secara alami di tengah tarian dan persiapan perang. Ondel-ondel awan yang terlalu bersemangat kadang saling bertabrakan, membuat kilatan cahaya mereka pecah-pecah menjadi percikan warna-warni yang menari di udara. Bidadari Gagar Mayang, yang dikenal lincah, tertawa terpingkal-pingkal sambil memutar tubuhnya mengikuti ritme ondel-ondel yang tidak terkendali. Tawa ini menular ke semua makhluk langit. Bathara Indra tersenyum tipis di singgasana. Dewi Saci menepuk pundak Bathara Bayu sambil tersenyum lembut, bahkan pasukan petir yang tengah berlatih sesaat berhenti menatap, lalu ikut tertawa melihat keriangan langit itu. Di tengah keriuhan itu, kisah cinta dan ikatan keluarga juga tersirat. Tarian bidadari bukan sekadar indah di mata, tetapi juga syarat simbolik, kesetiaan, kebersamaan, dan cinta yang menyejukkan. Ondel-ondel awan yang mengelilingi mereka kadang menundukkan kepala seolah memberi hormat pada nilai-nilai itu, menunjukkan bahwa dalam peperangan dan konflik, tetap harus ada ruang untuk cinta, kasih sayang, dan hubungan harmonis antar makhluk. Ondel-ondel awan menjadi penghubung antara kekuatan fisik dan kelembutan hati, mengajarkan bahwa hati yang ringan membuat jiwa tetap tenang. Humor yang tercipta dari tingkah ondel-ondel dan bidadari ini menjadi pelajaran tersendiri bagi semua makhluk langit dan ksatria manusia. Bahwa di tengah peperangan, ketegangan, dan konflik kosmis, hati yang ringan, tawa yang tulus, dan kelembutan cinta adalah kekuatan yang tidak kalah penting dari petir atau api. Ondel-ondel awan menunjukkan dengan jelas bahwa kesetiaan, keberanian, dan kelincahan harus selalu disertai rasa humor yang menyejukkan hati.
Sambil menari, para bidadari dan ondel-ondel mengirim gelombang energi positif ke arah bumi dan para ksatria yang sedang bersiap menghadapi badai. Cahaya yang dipantulkan dari tubuh mereka membentuk pola geometri indah di langit, seperti mandala raksasa yang menenangkan roh-roh gelap. Bathara Bayu mengatur hembusan angin agar pola cahaya itu tetap stabil, sementara Hanuman menjaga arus energi spiritual agar tidak terganggu oleh ketegangan alam. Semua ini dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa kekuatan kosmis harus dipakai dengan bijaksana dan hati yang ringan. Keceriaan juga meresap ke Bathara Indra dan Dewi Saci. Mereka menyaksikan tarian dan kelucuan ondel-ondel, tersenyum, dan merasa lega karena meskipun ancaman besar sedang datang, tetap ada momen ringan yang menenangkan jiwa. Ondel-ondel awan mengingatkan mereka bahwa dalam kepemimpinan dan peperangan, kebijaksanaan harus selalu disertai kasih sayang, kesabaran, dan humor. Bathara Indra tersenyum tipis, berbisik kepada Dewi Saci bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada petir dan angin, tapi juga pada hati yang tetap ringan meski memikul tanggung jawab besar. Di tengah tarian itu, Wayang Arjuna belajar banyak. Ia belajar tentang kesetiaan, kehormatan, dan cinta keluarga, serta bagaimana menghadapi situasi serius dengan hati yang tetap ringan. Ia menyadari bahwa ksatria sejati bukan hanya mampu menguasai senjata, tetapi juga mampu menjaga hati tetap tenang, tersenyum dalam kesulitan, dan menebarkan energi positif kepada orang-orang di sekitarnya. Ondel-ondel awan yang melompat-lompat di pusaran angin menjadi guru visual yang mengajarkan semua ini, keberanian, kelincahan, dan keceriaan bisa berjalan beriringan dengan tanggung jawab dan kekuatan. Di langit yang cerah namun syarat dengan ketegangan itu, keceriaan, cinta, dan humor menjadi energi penyelamat yang tidak terlihat namun sangat nyata. Ondel-ondel awan, bidadari-bidadari, dan para ksatria belajar bahwa meskipun dunia penuh konflik, ada cara untuk tetap tersenyum, tetap menari, dan tetap menjaga keseimbangan hati. Humor dan cinta menjadi tameng spiritual yang menguatkan pasukan langit, mempersiapkan mereka untuk menghadapi badai abadi dengan semangat dan ketenangan yang menyatu dengan alam semesta. Akhirnya, tarian ondel-ondel dan bidadari menjadi simbol harmoni kosmis, kekuatan dan kelembutan, tawa dan keseriusan, cinta dan keberanian, semuanya berpadu di langit kahyangan indra. Ondel-ondel awan yang meloncat, terlempar, dan memantulkan cahaya, menjadi pengingat bagi semua makhluk langit bahwa di tengah peperangan dan konflik, hati yang ringan, cinta yang tulus, dan humor yang menyejukkan adalah bagian dari kekuatan sejati yang menjaga keseimbangan alam semesta. Kesaktian ondel-ondel awan bukan sekadar berasal dari petir atau hembusan angin semata, tetapi juga dari doa, laku spiritual, dan kesadaran penuh akan tanggung jawab kosmis yang melekat pada setiap makhluk langit. Tubuh kabut mereka yang berkilau memantulkan cahaya bulan dan matahari, sementara kilatan petir yang mengalir di urat tubuh mereka bukanlah untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyalurkan energi positif yang menyeimbangkan alam. Ondel-ondel awan memahami bahwa kekuatan mereka bisa membawa keselamatan maupun bencana, tergantung niat dan arah pengendalian. Oleh karena itu, mereka melatih diri melalui meditasi di atas awan yang tinggi, bersatu dengan hembusan angin dan desiran petir, sambil menundukkan kepala dalam doa yang tulus kepada Allah, memohon bimbingan agar kekuatan yang mereka miliki digunakan untuk kebaikan seluruh alam. Pada saat itu, Wayang Kresna turun dari kahyangan, tubuhnya bercahaya lembut namun memancarkan wibawa kosmis yang menenangkan. Ia hadir bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai guru spiritual yang memberi wejangan bijak kepada Bathara Indra, para dewa, dan ondel-ondel awan. Suara Kresna mengalun seperti musik lembut yang menembus seluruh lapisan awan, menenangkan roh-roh yang gelisah dan memusatkan perhatian para makhluk langit pada inti ajaran moral. Ia mengingatkan bahwa kesaktian sejati bukan hanya diukur dari kekuatan fisik atau kemampuan memanipulasi unsur alam, tetapi dari kebijaksanaan, kesabaran, dan kemampuan menegakkan keadilan di antara makhluk yang lebih lemah. Ondel-ondel awan menunduk, menyalurkan kilatan cahaya yang lebih lembut, seolah mengafirmasi niat mereka untuk bersikap bijak dan penuh pertimbangan.
Cahaya petir lembut yang terpancar dari tubuh ondel-ondel awan menjadi medium dakwah dan pesan moral. Kilatan itu bergerak mengikuti irama angin, membentuk pola-pola geometris yang menenangkan badai dan roh gelap yang mengancam. Pola cahaya ini seperti mantra visual yang mengingatkan semua makhluk langit dan manusia bahwa kekuasaan harus digunakan untuk menegakkan keadilan, menjaga keseimbangan alam, dan mendidik umat manusia agar tidak tersesat dalam keserakahan atau amarah. Ondel-ondel awan, dengan gerakan yang ritmis, memancarkan energi spiritual yang dapat dirasakan hingga bumi, menumbuhkan kesadaran bagi manusia tentang pentingnya ketaatan kepada Allah dan penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, gerakan ondel-ondel awan juga menjadi simbol penyebaran dakwah tentang takwa. Setiap kilatan petir dan pusaran kabutnya mengandung makna, bahwa hidup di dunia ini penuh ujian, dan manusia maupun makhluk langit harus selalu berserah kepada Allah. Angin yang mereka lepaskan membawa doa. Cahaya yang mereka pancarkan mengajarkan hikmah, dan tarian mereka di langit menjadi pelajaran visual tentang keselarasan antara kekuatan, kebijaksanaan, dan kepedulian terhadap alam. Bahkan para bidadara dan ksatria yang menyaksikan, seperti wayang Arjuna dan Hanuman, merasakan energi spiritual ini yang menanamkan ketenangan, keberanian, dan kesadaran moral dalam hati mereka. Dalam proses ini, ondel-ondel awan juga menegaskan bahwa kesaktian sejati memerlukan keseimbangan antara fisik dan spiritual. Mereka berlatih mengendalikan energi petir agar tidak meledak sembarangan, menyesuaikan hembusan angin agar tidak merusak awan, dan menjaga cahaya agar tidak membakar apapun yang berada di bawah. Semua latihan itu dilakukan sambil memanjatkan doa, mengingatkan bahwa kekuatan tanpa bimbingan spiritual akan membawa bencana. Ondel-ondel awan menjadi simbol konkret bahwa kesaktian bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menegakkan moral, keadilan, dan keseimbangan alam. Wayang Kresna menekankan pentingnya laku spiritual bagi para dewa dan makhluk langit. Ia mengajarkan metode meditasi di udara tinggi, membaca doa dan ayat suci, serta menyalurkan energi positif melalui tarian dan gerakan tubuh. Ondel-ondel awan yang telah terbiasa bergerak sesuai ritme angin dan petir, mampu menginternalisasi ajaran ini, menjadikan setiap gerakan mereka sebagai dakwah yang tersirat. Dengan demikian, langit menjadi ruang pendidikan spiritual yang hidup, di mana setiap kilatan cahaya, setiap hembusan angin, dan setiap gerakan kabut membawa pesan moral bagi seluruh alam. Selain pesan spiritual, ada juga elemen sosial dan moral yang tersirat. Ondel-ondel awan menegaskan bahwa kekuatan harus digunakan untuk melindungi yang lemah, menenangkan yang gelisah, dan memberi teladan bagi makhluk lain. Mereka menyalurkan cahaya dan energi ke arah bumi yang rawan konflik, memberi inspirasi bagi manusia agar selalu mengutamakan kebaikan, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Kilatan petir dan pusaran kabut yang menenangkan badai menjadi metafora, bahwa kekuasaan dan kemampuan yang besar harus diarahkan untuk kesejahteraan, bukan untuk menimbulkan ketakutan atau kehancuran. Dakwah yang tersirat dari gerakan ondel-ondel awan juga mencakup pengajaran tentang kesabaran dan pengendalian diri. Ketika badai semakin mendekat, mereka tetap bergerak tenang, tidak panik, dan menyalurkan energi mereka dengan tertata. Hal ini menjadi pelajaran moral bagi semua makhluk langit dan manusia. Menghadapi ujian dan konflik dengan ketenangan, kesabaran, dan kebijaksanaan akan menghasilkan keseimbangan dan harmoni, bukan kehancuran. Selain itu, kehadiran ondel-ondel awan, bersama wayang Kresna, menekankan bahwa pendidikan moral dan spiritual harus dilakukan secara konsisten. Tidak cukup hanya memiliki kekuatan, tetapi harus dipandu oleh prinsip-prinsip kebaikan, akhlak mulia, dan kepatuhan kepada Allah. Setiap gerakan, kilatan, dan pusaran energi yang mereka hasilkan menjadi simbol nyata dari penerapan ajaran agama dalam kehidupan, bahwa kekuatan fisik, kesaktian, dan kemampuan magis harus selaras dengan nilai-nilai spiritual yang luhur. Pada puncak narasi ini, ondel-ondel awan memusatkan energi mereka, cahaya petir menjadi lebih terang, namun lembut, menenangkan badai yang semakin membesar. Mereka membentuk lingkaran ritual kosmis di langit, menghubungkan unsur angin, api, cahaya,
dan air dengan doa, zikir, dan niat suci. Setiap gerakan diiringi oleh hembusan angin Bathara Bayu, nyala api Bathara Agni, sinar matahari Bathara Surya, dan cahaya bulan Bathara Candra. Semua energi berpadu membentuk medan spiritual yang menenangkan roh gelap dan mencegah kehancuran bumi. Kesaktian ondel-ondel awan dan laku spiritual ini menjadi pengingat bagi semua makhluk, manusia maupun dewa, bahwa kekuatan tanpa bimbingan moral dan spiritual akan menjadi bencana, tetapi bila dipadukan dengan doa, akhlak mulia, dan dakwah, kekuatan itu bisa menyelamatkan alam semesta. Ondel-ondel awan mengajarkan bahwa setiap tindakan, meski kecil, memiliki dampak kosmis, dan bahwa keseimbangan alam, perdamaian, dan moralitas harus dijaga dengan kesadaran dan ketekunan. Akhirnya, dengan cahaya lembut yang menyebar, badai mulai mereda, roh gelap tertahan oleh energi harmonis, dan seluruh langit kembali tenang. Ondel-ondel awan menundukkan kepala dalam doa syukur, Kresna tersenyum menatap para makhluk langit, dan pesan moral serta dakwah tersampaikan. Kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan, kesaktian harus diiringi kesadaran spiritual, dan takwa kepada Allah adalah kunci keseimbangan dunia. Kesaktian, laku spiritual, dan dakwah berpadu menjadi satu, menunjukkan bahwa kekuatan sejati adalah kekuatan yang menebarkan kedamaian, moralitas, dan hikmah di seluruh alam semesta. Di puncak cerita, langit kahyangan indera memancarkan cahaya yang luar biasa. Cahaya matahari yang keemasan berpadu dengan sinar lembut bulan perak, angin yang berhembus halus namun penuh tenaga, nyala api langit yang menari-nari, dan riak samudra yang memantulkan cahaya kosmis, semuanya bersatu dalam harmoni sempurna. Di tengah keseimbangan ini, ondel-ondel awan berdiri megah sebagai pemimpin ritual langit, tubuh kabutnya bercahaya dengan kilatan petir lembut yang menyebarkan energi positif ke seluruh penjuru alam. Ritual ini bukan sekadar formalitas, tetapi wahana spiritual yang menghubungkan seluruh makhluk langit dan bumi, menyalurkan wahyu dan ramalan agar bumi tetap aman dari ancaman badai abadi dan kekuatan gelap. Tarian Bidadara yang dipimpin oleh Bidadara Jayanto, Tilotama, Suprobo, Menoko, dan Gagarmayang, membentuk pola-pola rumit di langit, memutar dan melayang seiring aliran angin dan cahaya petir. Gerakan mereka bukan hanya indah dipandang, tetapi juga simbolik, mewakili keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kesabaran, serta kesetiaan terhadap tugas kosmis. Setiap sapuan tangan, putaran tubuh, dan langkah kaki di udara mengalir bersama energi alam, memancarkan ritme yang menenangkan roh gelap dan meneguhkan hati para dewa serta ksatria manusia yang menyaksikan. Ondel-ondel awan memimpin bagian terpenting dari ritual ini, menyelaraskan energi dari matahari, bulan, angin, api, dan samudra, menghubungkan unsur-unsur itu dengan doa dan zikir yang mengalun lembut di udara. Kilatan cahaya yang keluar dari tubuh mereka menembus awan gelap, menenangkan badai yang berkecamuk, sekaligus menyalurkan pesan moral dan filosofi kosmik kepada seluruh makhluk. Cahaya itu bergerak mengikuti ritme alam, memantul dari permukaan samudra, menembus celah awan, dan memunculkan pola visual yang mirip mandala raksasa, menjadi media wahyu yang tersirat namun nyata. Dalam ritual ini, seni budaya wayang terlihat jelas. Setiap gerakan bidadara dan ondel-ondel mengandung simbol, setiap kilatan cahaya adalah musik visual, dan setiap sapuan angin adalah irama kosmis yang menghidupkan pentas langit. Musik yang diciptakan oleh Gandharwa dan Kinoro, makhluk bersayap yang menjaga gerbang awan, mengalir lembut namun kuat, memadukan bunyi petir, desiran angin, riak air, dan nyolo api menjadi satu harmoni sempurna. Nada-nada ini bukan sekadar hiburan, tetapi pengajaran moral tersirat, bahwa semua tindakan di dunia dan kahyangan harus selaras dengan hukum alam, akhlak mulia, dan ketakwaan kepada Allah. Pesan moral, filosofi, dan ajaran agama Islam tersirat di setiap adegan ritual ini. Kesetiaan ditunjukkan oleh ondel-ondel awan dan para bidadara, yang tetap setia menunaikan tugas meski menghadapi badai dan ancaman roh gelap. Kebijaksanaan tampak pada keputusan Bathara Indra dan Kresna dalam menyelaraskan energi langit. Pengendalian diri tercermin pada pasukan petir, roh badai,
dan Gandharwa Kinara, yang tetap fokus pada ritual, meskipun godaan dan kekuatan gelap mencoba menggoyahkan. Menjaga keseimbangan alam menjadi pesan utama, bahwa manusia dan makhluk langit harus selalu selaras dengan alam, tidak menyalahgunakan kekuatan, dan mengedepankan harmoni dalam setiap tindakan. Sementara itu, wahyu dan ramalan yang disalurkan oleh ondel-ondel awan menjadi panduan spiritual bagi bumi. Setiap kilatan cahaya mengandung informasi halus, arah angin yang akan membawa hujan yang menyejukkan, lokasi badai yang harus dijinakkan, dan peringatan bagi manusia agar selalu bertakwa dan menjaga bumi. Bidadara dan bidadari menjadi penyalur energi spiritual ini melalui tarian, sementara para dewa menstabilkan unsur kosmis, menciptakan keseimbangan antara langit dan bumi. Ondel-ondel awan bertindak sebagai mediator, memadukan unsur fisik dan spiritual sehingga seluruh energi tersalur dengan harmonis. Badai abadi, yang semula tampak tak terhentikan, kini mulai mereda. Gelombang angin dan petir yang liar dipandu oleh ondel-ondel awan, cahaya dan energi mereka menenangkan roh gelap yang mencoba menguasai bumi. Samudra yang beriak, api langit yang berkobar, dan cahaya matahari serta bulan berpadu untuk menstabilkan alam. Semua makhluk langit bekerja sama, Bathara Indra sebagai pemimpin, Dewi Saci sebagai penyejuk hati, para dewa sebagai pengatur unsur, Gandharwa Kinara sebagai penjaga ritme, ondel-ondel sebagai mediator energi, dan bidadara-bidadari sebagai penyalur seni dan cahaya spiritual. Kerjasama ini menciptakan harmoni kosmis yang sempurna. Seni budaya wayang juga terlihat dari interaksi antara makhluk langit ini. Gerak-gerik mereka seperti adegan wayang purwa yang hidup di langit, musik Gandharwa Kinara menjadi gending kosmis, dan kilatan cahaya ondel-ondel seolah wayang raksasa yang menari mengikuti lakon. Semua itu mengajarkan bahwa budaya dan seni bukan sekadar hiburan, tetapi medium penyampaian moral, filosofi, dan dakwah yang kuat. Dalam setiap gerakan dan kilatan, tersirat ajaran tentang kesetiaan, keberanian, pengendalian diri, dan tanggung jawab terhadap alam. Selain itu, ritual ini menegaskan pentingnya kebersamaan antara manusia, dewa, dan makhluk mistis. Wayang Arjuna dan Hanoman, yang hadir di langit sebagai perwakilan manusia dan utusan angin, belajar banyak dari tarian ondel-ondel dan bidadara. Mereka menyadari bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup, harus disertai hati yang lembut, kesadaran moral, dan laku spiritual. Setiap kilatan petir, setiap sapuan angin, dan setiap tarian bidadara menjadi guru yang mengajarkan keseimbangan antara keberanian dan kelembutan, antara kekuatan dan kebijaksanaan. Ketika ritual mencapai puncaknya, seluruh unsur kosmologi bersatu dalam harmoni. Matahari dan bulan bersinar selaras, angin berhembus dengan ritme yang stabil, api langit menari lembut, samudra memantulkan cahaya, dan ondel-ondel awan memimpin semua unsur itu dengan doa, zikir, dan niat suci. Wahyu yang disalurkan menjadi petunjuk bagi bumi, menenangkan manusia, dan meneguhkan nilai-nilai moral. Semua makhluk langit merasakan energi ini, dan bahkan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu akhirnya tertunduk oleh kekuatan harmoni spiritual yang dipancarkan oleh ondel-ondel awan. Akhirnya badai abadi yang mengancam bumi bisa dijinakkan. Alam kembali harmonis, manusia dan makhluk langit sama-sama merasakan kedamaian. Ritual seni, dakwah, dan wahyu ini menjadi bukti bahwa kerjasama, kesetiaan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri adalah kunci menjaga keseimbangan alam semesta. Seni budaya wayang, tarian bidadara, kilatan cahaya ondel-ondel, musik Gandharwa Kinara, dan doa spiritual semua berpadu menjadi satu kekuatan yang menyelamatkan dunia. Di saat itu, Bathara Indra tersenyum menatap langit yang kembali tenang, Dewi Saci menepuk pundaknya, dan semua makhluk langit menundukkan kepala dalam doa syukur. Ondel-ondel awan kembali melayang tenang, tubuh mereka memancarkan cahaya lembut, menandai bahwa tugas mereka sebagai penjaga keseimbangan telah sukses. Seni, dakwah, kesaktian, dan wahyu berpadu menjadi satu, simbol abadi bahwa kekuatan yang benar harus selalu disertai moral, akhlak, dan ketakwaan kepada Allah. Alhamdulillah, sudah selesai menonton kisah ondel-ondel awan dari Kahyangan Indra.
Jangan lupa terus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, dan selalu bertakwa kepada Allah. Bagi yang menjawab pertanyaan dengan benar di kolom komentar, saya doakan, ya Allah, yang Maha Menjogo, limpahkanlah kepada saudaraku keturunan dan keluarga yang baik, yang menjadi penerus akhlak mulia dan kemuliaan hati. Anugerahkanlah kepadanya lingkungan yang penuh kebaikan, persaudaraan, dan ketenangan. Jauhkan ia dari segala permusuhan, perselisihan, perang, dan konflik, lahir maupun batin. Tanamkan dalam dirinya cinta dan rasa kekeluargaan yang semakin kuat, serta istiqomahkan hatinya dalam zikir, ibadah, dan laku spiritual yang engkau ridai. Jadikan setiap langkahnya kokoh, penuh kebijaksanaan, dan bercahaya oleh petunjukmu. Jika engkau takdirkan ia memegang amanah kepemimpinan, politik, atau kekuasaan, maka jadikan ia pemimpin yang adil, merakyat, penuh humor yang menyejukkan, serta jauh dari sifat zalim. Karuniakan kepadanya pemahaman moral, etika, dan filsafat hidup yang lurus. Ya Allah, jadikan hidupnya berkah, jalannya lapang, dan akhir usianya dalam husnul khatimah. Amin. Jika salah, saya doakan selalu sehat dan bahagia. Jangan lupa komen request judul kisah ondel-ondel lainnya.